kalau kita salah, ayo ngaku. Nek ngaku insya Allah dibalas oleh Allah dengan baik. Contohnya ini Pak, wanita ini ngaku mau dihukum, itu sudah tobat. Tobatnya dia saja sendiri itu loh, bisa untuk tobatnya orang 70 orang. Oleh karena itu tobatnya sangat-sangat diterima oleh Allah, dia mendapatkan banyak kebaikan ya. Jadi apa jam nek salah engko ngaku ya. Jadi sak umpamane nduk kene Pak sepurane Pak ya apa anak sampean tak gudha wingi. Nah ngono ngaku ya. Ya. Ana sing digudha ta anak kene iki? Enggak ada. Enggak ada ya? Enggak. Anaknya siapa Pak sih digudha? Cucu ta? Oh iya. Enggak apa-apa aja. Cigo guyon ya, enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Nujaidin, dari Abi Nujaid, Imran bin al-Husain al-Khuzai, Imran bin Husain al-Khuzai radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Anna mar'atan min Juhainata, bahwasanya wanita dari Juhaina atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahiyya hubla, sedangkan dia dalam keadaan hamil. Kenapa? Minaz zina, dari zina. Faqalat, lalu wanita ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asabtu haddan, aku tertimpa hukum had, fa'aqimhu alayya, maka tegakkanlah hukum had itu kepadaku. Fada'a Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil walinya. Faqala, lalu Rasulullah bersabda kepada walinya, ahsin ilaiha, ajak pulang dan peliharalah dia. Fa'ida wadu'at, maka apabila ia telah melahirkan, fa'tini biha, maka datanglah kepadaku bersama dia. Fafa'ala, lalu walinya ini melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Fa'amara biha Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi memerintahkannya kepadanya, fasuddat alaiha thiyabuha, lalu Nabi memerintahkan menegakkan hukum had itu, lalu wanita ini diikat dan dibiarkan bajunya menutupi badannya. Terima kasih. Tsumma amaraha biha, kemudian beliau memerintahkan kepada untuk wanita itu faujimat, untuk dirajam. Tsumma shalla alaiha, kemudian Nabi sholat atas wanita itu. Faqala lahu Umaru, maka Umar berkata kepada Nabi, tusolli alaiha ya Rasulullah, engkau mensolati wanita itu ya Rasulullah, waqad zanat, padahal sungguh dia telah berzina. Faqala, maka Rasulullah menjawab, laqad tabat, sungguh dia telah bertobat. Taubatan, taubatnya itu lau musimat, seandainya dibagi-bagi.
baina sab'ina min ahlil Madinati, 70 orang Madinah atau 70 penduduk Madinah, la wasi'atuhum, niscaya sungguh ia telah mencukupinya. Wahal wajatta, apakah engkau dapati afdola yang lebih utama min anjadat binafsiha, dari wanita yang mengkorbankan dirinya lillahi azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla. Rawahu Muslimun, riwayat Muslim. Ini hadisnya ya rodok panjang. Jadi ada cerita bahwasanya ada wanita datang kepada Nabi. Wanita ini kecelakaan, Bu. Bukan kecelakaan karena naik sepeda motor terus jatuh, bukan begitu. Namanya kecelakaan umumnya hamil di luar nikah. Ojo goyang-goyang Zam. Enggak ya, enggak ngerti ya? Ngerti ya? Soalnya itu bisa 6 ini ya. Ojo dikecok wae iku nih ya. Nah, dia hamil di luar nikah, artinya hamil karena zina. Lalu wanita ini bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, sungguh saya ini tertimpa atau kena hukum had. Oleh karena itu tegakkanlah untukku, artinya minta hukuman. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak serta-merta menghukumnya. Rasulullah ini memanggil ayahnya, memanggil walinya, wali dari atau ayah dari wanita ini. Lalu Rasulullah mengatakan kepada ayahnya, hei Pak, ajaklah pulang anakmu ini yang sedang hamil. Lalu nanti kalau sudah melahirkan, ajaklah ke sini. Wanita dan bapaknya ini pulang. Betul bahwa bapaknya ini melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Setelah pulang, anaknya melahirkan. Anaknya yang wanita tadi diajak kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah menegakkan hukum had. Lalu wanita ini diikat, lalu pakaiannya untuk menutupinya, lalu dirajam, Mbak. Ini kalau hukum untuk orang yang zina. Mati? Iya, mati. Nah, setelah mati, Rasulullah itu mensolati. Tentunya dimandikan dulu, dikafani, lalu disolati. Nah, pas setelah selesai sholat ini, Sayyidina Umar itu tanya, Rasulullah, mengapa engkau mensolati wanita itu? Padahal wanita itu adalah berzina. Apa kata Rasulullah? Wanita ini telah bertobat. Seandainya tobatnya ini dibagi-bagi untuk 70 orang Madinah atau penduduk Madinah, maka mencukupinya. Kenapa? Karena wanita ini telah mengkorbankan dirinya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari hadis yang panjang ini dapat kita ambil pelajaran. Pertama, tobat yang sesungguhnya pasti diterima oleh Allah. Kalau tobat itu diterima, maka seluruh dosa-dosanya, ini dosa besar, zina itu dosa besar. Termasuk kemarin yang saya katakan, ngerasani itu dosa besar. Termasuk bohong. Kemarin saya katakan kalau zina enak, Bu. Ya, hanya tobatnya kepada Allah. Cuma dirajam waktu itu.
Ya, nah kalau ghibah ngerasani tobat kepada Allah tidak bisa, harus minta maaf kepada orang yang didolimi dulu. Nah, orang ini telah mengkorbankan dirinya, ya, dengan apa? Dengan menyerahkan dirinya kepada Allah, mengakui kalau dia itu dosa. Dan saiki umpamane ngapunten, kok sik gang lebar itu buka, terus kok ngapunten lonte itu lonte ya. Nah, begenggek itu ngaku, Pak Ustadz atau siapa gitu ya, Pak Hakim, saya tadi telah berzina. Nang zinae wong gang lebar itu sedina gak pisan, Pak. Ya, apa maneh ayu rada enom laris. Ya, iso ping 8 ping 9. Nah, ini dia mengkorbankan, dia mengaku. Saiki umpamane ngapunten, nek ana wong salah terus ngaku, kaya penjara iku gak cukup, Pak. Wong sing gak ngaku ae lho, penjara iku gak cukup. Ya, umpamane ngapunten, ana wong pejabat lah, lalu pejabat ini korupsi. Setelah korupsi lalu menyerahkan dirinya ke polisi atau ke KPK atau ke kejaksaan, Pak, saya barusan korupsi. Ada begitu, Pak. Posoku ya wangel. Wong kadang-kadang sing korupsi, sing maling itu di sidang CAD apa mungkil. Ya. Jadi upayakan menurut hadis ini, kalau kita salah, kita cepat-cepat untuk mengakui kesalahannya. Contoh ngapunten, iki ana sing dadi polisi ta kene iki. Ya ngapunten, ana oknum, Pak. Semuanya ke oknum. Polisi ana oknume. Ustad ana oknume. Ya, kiai ana oknume, masyarakat ana oknume. Dulu pernah saya ceritakan, waktu saya belum pernah ke Surabaya, lalu bawa mobil gerobak ke Carrefour. Carrefour itu dulu kalau nggak saya di baratnya apa makam pahlawan, depannya TVRI itu loh, Pak. Ya, kan ada makam pahlawan ya. Itu baratnya dulu ada Carrefour namanya. Saya belanja di situ. Setelah pulang kan belok kanan. Lewat jalan apa itu, Pak? Majen Sungkono. Nah, itu ada belokan kanan. Belok ke kanan begitu saya harus terus. Tak taunya di bawah itu ada tanah ini, hari Ahad itu. Saya di belakang mobil gak ngerti, Pak. Ya mobilnya belok sana, saya lurus. Nah di depan Universitas 45 ono polisi, ya. Nah pas ono polisi, yo dicekel, Pak, umpamanya ini salah, ya. Yang ngapunten ini oknum, ya. Dan oknum itu tidak hanya polisi, banyak, termasuk ustadz itu juga banyak oknum. Nah lalu dipegang, mau dioret-oret gini. Pak, ini bagaimana? Nah, adik tanya itu bagaimana? Saya ini salah, Pak. Nah, kalau salah di dunia ini salah apa jalan, maka hukumannya itu ditilang. Nah, beliau ngomong, nanti kalau saya tilang itu Bapak ngambil di pengadilan. Lama sekali begini loh. Lawang apa enggak mau apa nyarat ya. Akhirnya saya begini, pas sarungan, saya itu kan kemana-mana sarungan, Pak, cuma nggak pakai celana dalam gitu aja, ya, jadi guyu, ya. Nah, terus saya katakan, Bapak orang Islam, iya, saya juga orang Islam, Pak. Coba Bapak ingat ya, orang yang menyogok dan yang disogok, orang yang menyuap dan yang disuap neraka. Tolong ditulis, Pak. Langsung cep ditulis, Pak, wis. Ya. Nah, sampean wani ngono ta. Wani bayar, Pak. Gak ada angel-angel ndek nanggone ndi apa?
pengadilan. Wis Pak, iki Pak. Kan gitu Pak ya umumnya ya. Nah, iku ngapunten sing nyuap, sing disuap neraka. Ya. Wah, tambah gak enak iki Ustaz Anas sing ngajari. Ya, iso entek waktu iki, ndak. Ya. Dan alhamdulillah ya, alhamdulillah saya waktu ke pengadilan kan di Arjuna sana Pak ya, waktu itu kena 45.000 ya. Di sana saya ambil kan sidang, loh gitu lu ketemu sama-sama terus ngapunten Pak, ngekei kerjaan ya, bangun omah gitu loh, karena ngomong-ngomong ya, karena saya kan juga bangunan, ngomong-ngomong belum sidang itu, akhirnya dia itu bangun minta gini, akhirnya saya ngerjakan rumahnya. Loh gitu apa balasan Allah itu, seandainya saya nggak ke Arjuna sana ke pengadilan, saya nggak dapat kerjaan ya. Jadi koyok-koyok Pak, tapi Allah memberikan yang terbaik ya. Dan masih banyak, tapi ada juga polisi itu yang bagus. Saya itu salah di Wonokromo itu Pak. Jadi sabuknya, saya kan tidak pernah pakai sabuk Pak, ini kan tidak pakai sabuk ini Pak ya. Lah pas mobil itu tidak pakai sabuk, saya itu ditegur karena polisi tahu waktu dari bawah itu loh ya, di Wonokromo. Nah dicegat, Pak sabuknya dari pakai, soalnya iya Pak, lupa saya Pak gitu loh ya, dipakai ya nanti supaya aman. Nah setelah gitu disuruh lanjut Pak. Nah ada polisi yang begitu ya, jadi ada yang baik, ada yang oknum dan seterusnya. Oleh karena itu kalau kita salah, ayo ngaku. Nek ngaku insya Allah dibalas oleh Allah dengan baik. Contohnya ini Pak, wanita ini ngaku mau dihukum, itu sudah tobatnya dia saja sendiri itu loh, bisa untuk tobatnya orang 70 orang. Oleh karena itu tobatnya sangat-sangat diterima oleh Allah, dia mendapatkan banyak kebaikan ya. Jadi jam nek salah engko ngaku ya. Jadi sak mamane nduk kene Pak sepurane Pak ya anak sampean tak gudha wingi. Nah ngono ngaku ya. Ya, ana sing digudha ta anak kene iki? Enggak ada. Enggak ada ya. Anaknya siapa Pak sih digudha? Cucu ta? Oh iya. Enggak apa-apa aja. Ciku guyon ya, enggak apa-apa ya. Mas yo iya ya enggak apa-apa lah ya. Ada pertanyaan Pak ya? Ya. Kan saya coblos kemudian betul kan? Ya, nyogok terus bertobat begitu ya. Ya. Mungkin untuk memudahkan. Begini, orang itu kalau nggak tahu nggak kena hukum, tapi rata-rata semuanya tahu. Nah. Terus wingi ku salah, wis kadung salah, muga-muga tobaté itu kan ada 3 kemarin itu Pak. Nek wis nglakoni, nah ditobati getun meneh gak nglakoni maneh. Nah itu tobat. Tapi nek ngomong tobat meneh nglakoni maneh itu gak tobat namanya ya. Jadi ndak apa-apa. Sudah terlanjur umpamane ngapunten. Aku kesusu Ustaz, wis pokoke ana dhewe 50 tak kena, ngono polisine ate suwun ya, ade suwun bareng ngertian. Ya, umpamanya ya. Nah, besok ditobati supaya apa? Supaya kita itu juga mengajari kepada beliau-beliaunya bisa bertindak tegas ya. Enggak apa-apa. Kalau ditobati, tobatan usaha hilang. Dosa apa saja ya, bahkan ngapunten di Quran itu kan ada semua dosa itu bisa diampuni kecuali syirik, kan begitu Pak ya. Jadi dosa syirik itu tidak bisa diampuni.
Ini penjelasannya begini, dosa syirik itu tidak bisa diampuni kalau di bawah mati. Kalau masih di dunia bisa. Contoh, Sayyidina Umar itu syirik, Pak. Tidak nyembah Allah dulu, terus tobat, masuk Islam, ya, ini diampuni. Tapi kalau syirik ini dibawa mati, tidak akan diampuni oleh Allah. Tapi dosa yang lain, ngapunten, seperti zina tadi, seperti maling, ya, itu bisa diampuni oleh Allah. Meskipun kita sudah mati. Ini tergantung kehendak Allah. Pokoknya nggak syirik, dosa itu bisa diampuni Allah sesuai dengan kehendak Allah, ya. Upayakan sebelum mati dosa-dosane wis entek Pak Nisa. Terus dokono tinggal enake, ya. Jadi jam sing ngate ngintip kok wingi, ya. Nggak tahu dah. Oh iya. Ngono gak ngaku blas iki wis. Ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh solihah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh solihah. Yang kasih jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh solihah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya ya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.